Halo semua, jumpa lagi dengan saya Chandra Nathanael. Dalam kesempatan ini saya ada produk yang saya akan unboxing, yaitu sebuah monitor untuk membantu para fotografi atau videografi. Bila kalian ingin tahu, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan lonceng. Ini adalah monitor merek Feelworld tipe F6 Plus. Mari kita buka. Oke, dalam sini ada monitornya. Kita angkat. Isinya langsung monitor seperti ini. Lalu busa, isinya apa saja? User manual, kartu garansi, lalu ada sunshade-nya. Ini ada lagi kartu apa nih? Touchscreen operation instruction. Kemudian ini kabel HDMI. Sebentar saya pastikan. Oh ya, HDMI ke micro HDMI. Wow, buat pengguna Canon akan bermasalah karena Canon mini HDMI guys. Ini dari HDMI ke micro HDMI. Jadi perbedaannya kecil ya. Wah. Dan ini sunshade frame-nya untuk di attach ke monitornya. Lalu apalagi yang didapat? Bracketnya untuk nanti dipasang ke kamera. Selebihnya ini kosong udah. Ini saja yang didapat dari monitor Feelworld F6 Plus. Sekarang kita akan tes, nyalakan seperti apa hasilnya. Untuk itu kita akan pindah lokasi untuk mengetes ke monitor ini. Baik guys, sekarang kita sudah pindah tempat, pindah posisi, dan saat ini kita akan coba tes nyala dari Feelworld F6 ini. Baik, alat ini bisa menggunakan power adapter. Di sini ada DC 12 volt dan juga 5 volt dengan power bank. Mereka menyiapkan slot untuk SD card-nya sendiri, ada slot SD card. Lalu ada DC in 12 volt. Di sini ada jack earphone. Lalu juga ada DC in 5 volt Type C. Jadi ada dua input power. Kita bisa pilih yang 12 volt, artinya pakai adapter atau pakai power bank. Coba kita tes nyala menggunakan power bank. Berikutnya di samping sini sebelah kiri, sebelah kanan dari layar ya. Kalau kita lihat dari tampilan layar, sebelah kanan, sebelah atas, dan juga di sebelah bawah drat untuk memasang bracketnya ini. Nanti jadi kita bisa pilih kemana saja ya, mau dari samping, atas, atau bawah. Kemudian dari jack sebelah sisi kiri dari monitor, ini ada HDMI in yang sebelah atas dan yang bawah adalah HDMI out. Di sini ada output, berarti dia bisa menyalurkan tegangan juga DC out 8 volt. Dan tombol di atas ada tombol touch dan on off. Dan di sisi kanannya ada tombol menu dan juga bisa ditekan ya. Tombol menunya bukan hanya sekedar diputar, tapi juga bisa ditekan ke dalam. Sekarang kita coba tes nyala dengan baterai terlebih dahulu. Dan satu lagi sebelum kita nyalakan, ada adapternya atau soket baterainya ada dua. Yang satu untuk Sony, batu baterai Sony, yang satunya untuk batu baterai Canon. Jadi cukup fleksibel. Ya, jadi orang tidak terpaku hanya satu batu baterai. Sekarang kita coba nyalakan. Saya menggunakan LP6 batu baterai Canon. Pertamanya memang agak sulit ya. Kita masuk ke tengah-tengahnya dulu, ke tengah-tengahnya. Semoga kelihatan ya. Di sini sudah sampai kelihatan yang gigit semua rata. Nah, pertamanya tuh saya pikir ini rusak, mentok ya. Oh, kok nggak bisa-bisa. Ternyata ini memang harus dipaksa. Yang penting kiri kanannya sudah rata. Ya bisa lihat ya. Saya tekan. Nah, memang agak berat guys. Saya pikir ini tadi rusak lah, nggak masuk gitu. Ternyata ini bisa. Kita lihat buktinya bagaimana dia sudah benar. Indikator lampunya merahnya sudah menyala, sudah touch. Kita colok. Ini dratnya juga diputernya nggak susah, nggak lama-lama. Jadi nggak berkali-kali. Saya
berapa kali rotasi aja sudah masuk langsung. Ya 1,5 aja udah langsung kunci. Nah, karena saya pengguna Canon jadi praktis. Saya tidak perlu beli terlalu banyak varian batu baterai. Cukup dengan sama-sama Canon. Sekarang kita nyalakan. Sedang loading. Begitu nyala, muncul video fill world-nya. Ada indikator batu baterai full di ujung kiri atas di sebelah sini. Jadi kita bisa tahu ya monitor ini masih kuat berapa lama. Sekarang saya coba saja langsung menggunakan power bank saya. Kita coba tes, semoga berjalan ya. Lampu indikator merah langsung menyala di sini. Nyalakan. Tekan kira-kira tadi 3 detik ya, 3 detik sampai 5 detik, dan ini langsung keluar nyala. Karena saya pakai Canon, jadi saya mau tidak mau harus menyiapkan kabel HDMI khusus dari HDMI ke mini HDMI. Kita coba colok terlebih dahulu HDMI in. Sekarang monitornya sudah terpasang dengan kamera EOS R saya. Yang kalian harus perhatikan untuk memiliki F6 ini ada dua pilihan, bisa masukkan DC in 12 volt dan juga DC 5 volt yang artinya bisa menggunakan power bank. Pada saat saya menggunakan power bank dan menggunakan USB-C, ada kendala lagi, yaitu USB-nya tidak bisa menggunakan yang seperti ini. Karena ini akan mentok kalau kita mau menggunakan bracket yang ini. Kita harus ganti yang modelnya model Type-C L. Jadi saya harus menggunakan Type-C L. Akhirnya terpasang, saya sudah masukkan, sudah connect, hasilnya seperti ini. Dan ternyata kita bisa pitching, kita bisa perbesar fokusnya, kita bisa zoom in, zoom out dengan pinch out, pinch in aja ya, dengan 2 jari kita buka tutup seperti ini. Lalu berikutnya support untuk 3D LUT, ini bisa diupload. Makanya tadi di awal saya sempat di sisi bawah sini ada slot SD card itu untuk mengupload 3D LUT-nya. Jadi selera ya, 3D LUT-nya mau langsung dimasukkan via monitor seperti ini atau nanti di editing. Layar ini support Full HD ya, dengan basisnya IPS screen, dan dia juga support 4K input output. Ini cakep monitor sebetulnya. Kalau kita double klik, nah pada saat ini modenya touchscreen, saat ini touchscreen-nya nyala karena kita bisa matikan, nyalakan touchscreen-nya dengan tombol seperti ini. Pada saat kita tombol sekali ada instruksi touch off, artinya kita pegang-pegang tidak akan bisa, tidak efek ya, mungkin supaya tidak tersentuh. Tapi pada saat kita mau touchscreen, kita nyalakan dulu touchscreen-nya sekali, double klik, double tap maksudnya. Nah di sini ada menu-menunya ya. Jadi contoh yang pertama kita coba lihat ini apa nih? Ada all wave, parade, vektor, histogram, focus assist, audiometer. Kalau all wave, coba kita lihat. Oh, jadi all wave pada saat kita aktifkan semua audio muncul, parameter audio ya. Ada barnya, vektornya, ada histogram. Jadi ini cukup membantu ya ternyata. Oke, ini membalikannya lagi dengan cara kita double tap, kita off dulu. Parade kita coba, ya, ini RGB-nya keluar langsung untuk referensi. Kemudian kita double tap lagi, kita lihat lagi menu-menunya. Vektor only. Kalau coba vektor, nah ini semua menu-menu yang single-single ya. Kemudian kita coba focus assist, seperti apa fokusnya. Kita lihat kalau focus assist, monitor ini sudah membantu yang mana yang sedang fokus. Pada saat ini saya sedang coba fokus patung Liberty. Nah, coba kita geser ke kamera Canon ini. Nah, pada saat saya geser ke Canon, kita sentuh di layar kamera kita, langsung pindah fokusnya yang kamera dan dia terlihat warna ada kuning-kuning. Ini cukup cakep. Kita kembali lagi, langsung dia rubah lagi yang mana sisi fokusnya. Baik, kita lanjut ke menu berikutnya. Selain focus assist, kita lihat audiometer ya. Tadi sudah lihat kalau audiometernya seperti ini. Sekarang pindah. Tadi kalau menunya all wave, audiometernya ada di sebelah kanan. Sekarang
pada saat hanya audiometer yang kita inginkan, menunya ada di sebelah kiri, audiometernya. Kita matikan dulu lagi, kita lihat menu-menu yang lain. Nah, kalau Zebra ya sudah tahu ya untuk melihat mana yang sisi yang highlight yang cahayanya akan potensi berlebihan. Ini kita matikan dulu sekarang Zebranya. Kemudian ada monochrome. Jadi kita langsung dapat gambaran ya bagaimana hasil monochrome di layar. Kita sudah bisa lihat red. Jadi tadi gray, monochrome red, monochrome green, blue, dan kembali lagi off. Kita lihat false color-nya, kita on kan. Nah, ini buat referensi. Kita kembalikan dulu. False color ada beberapa tipe sepertinya, type 1, type 2. Hanya 2 tipe false color, dan tombol berikutnya yang di bawah adalah return. Sekarang klik yang layar nomor 2 menunya di sebelah ini yang tambah ini 9 grid safety marker, center marker. Kita lihat 9 gridnya, kita nyalakan on. Oh, jadi muncul gridnya untuk referensi kita. Guideline safety marker kita nyalakan. Marker matte alfanya juga sudah ada. Ini saat ini 50%, 70%. Kita bisa rubah jadi warna merah. Kita bisa rubah jadi warna hijau, marker blue, white. Kembali lagi. Ini buat saya cakep, safety marker 70%, 80%, 90%, 16:9. Safety markernya. Ini cukup terbantu. Center marker tanda plusnya juga ada. Oke, kemudian kita pencet yang bagian bawah. Ini scan mode. Yang ada gambar kaca pembesar, scan mode, underscan. Kalau kita ganti overscan, underscan, overscan. Oke. Lalu video aspeknya ini auto, tapi bisa dibuat 16. Kita bisa manualkan 16:9, 16:10, atau 4:3, 5:4, 1.85:1, lalu 2.35:1, lebih kecil lagi aspeknya. Dan ini stretch user, kita bisa custom, berarti saya masukkan auto saja dulu. Ada menu anamorphic mode, jadi di press ya, seperti itu ya, kalau buat saya bahasanya dikontetkan gitu ya, kayak dibejek. 1.5 2 kali. Zoom times seperti apa ini? 100%. Jadi bisa 101%, 102%, 103, 104, 105. Kita mau zoom pelan-pelan by persentase juga bisa. Kalau ini freeze ya mungkin ini kalau gambarnya bergerak baru terlihat. Sekarang kita masuk ke yang RGB. Yang RGB ada HDR on. Kita bisa mainkan HDR-nya, dan ada beberapa fungsi dari HDR yang HLG 2020 atau yang 709 dan juga P3 ya. Jadi ada beberapa macam HDR. Load switch ini saya nggak tampilkan karena saya tidak ada SD card untuk 3D load-nya. Kemudian color temperature kita bisa adjust lagi di sini. Ini sekarang 6500 Kelvin. Coba apa yang terjadi kalau kita rubah ke 5600 Kelvin. Pertama defaultnya 6500, kemudian saya turunkan menjadi 5600. Ya, anggap itu warna matahari ya. Kemudian agak kebiru-biruan 9300 Kelvin. Dan warna user kita bisa manualkan berarti. Backlightnya kita bisa atur, brightness, contrast, saturation, hue, sharpness, semuanya kita bisa atur. Kemudian kita lanjut ke menu setting. Di sini ada wheel backlight, language-nya bahasa Inggris. Ada menu transparansi, OSD time, auto mirror. Saya masukkan on saja, volumenya 34, settingan defaultnya. Ini kita juga bisa reset, jadi jangan khawatir pada saat kita sudah banyak men-setting dan ini mau balikan ke awal bagaimana, langsung ada tombol reset rupanya. Baik, ini menu-menu yang ada pada saat kita double tap. Sekarang apa yang kita lakukan ada lagi fungsi pada saat kita dari bawah kita slide ke atas dari bawah layar.
Dan ini juga ada menu-menunya langsung untuk shortcut tambahan. Misalnya langsung kita mau focus assist, kita nyalakan aja, langsung kelihatan yang mana titik yang fokus di layar. Kemudian misalnya kita mau nyalakan histogram, langsung wah yang mana, apakah cahaya kita sudah tepat, kita juga bisa langsung nyalakan. Audiometer kita bisa langsung nyalakan juga. Jadi fokusnya ini yang ada di sini adalah fokus-fokus yang mungkin kita sering pakai. Bisa juga yang dilakukan adalah kita tidak double tap, tapi layar ini anggap terbagi dua antara kiri dan kanan. Ya, patokannya seperti itu. Jadi kalau yang sebelah kiri layar itu kita ke atas, kita bisa atur backlight. Ini sekarang 100%, kita turunkan lagi jadi 1%. Untuk yang sebelah kanan, itu kita bisa atur audio volume-nya. Tapi saya nyalakan dulu audiometernya, kita tes. Yang sebelah kanan, ya ini volumenya 100, sekarang kita turunkan lagi yang sebelah kanan 0. Sorry, ini jadi volume untuk didengarkan ke jack earphone, bukan audiometer. Setelah kita lihat menu-menu yang ada, satu lagi saya mau tunjukkan. Kalau kita touchscreen-nya kita off, bagaimana kalau misalnya ini tidak bisa touchscreen tapi kita mau masuk ke menu-menunya? Caranya adalah tombol yang di kanan atas, kita klik seperti itu, dan ini ada parameternya. Kalau kita langsung main geser saja menunya, otomatis brightness-nya saja yang berfungsi. F6 Plus ini adalah layar monitor sebesar 5,5 inch. Buat saya layar sebesar ini sudah cukup, karena kalau lebih besar lagi akan lebih berat. Nah, saya rasa ini cukup untuk cukup compact ya, dengan kamera yang mirrorless sudah lebih dari cukup untuk monitor. Kemudian informasi tambahan lainnya adalah layar ini view angle 80 derajat. Pada saat kita lihat dari kiri agak menyamping ya 80. Kalau 90 kan persis dari samping. Nah, ini kalau 80 kita ngelihat sama hasilnya. Dan informasi terakhir adalah berat dari monitor Feelworld F6 Plus seberat 235 gram. Jadi ini untuk buat teman-teman yang mungkin pertimbangan berat gak sih? Ya kalau dilihat bahannya ini ya semua plastik ya. Tapi oke, buat saya ini harganya juga nggak terlalu mahal, masih terjangkau. Fungsi-fungsi dan fitur-fiturnya cukup bagus dan support 4K. Monitor ini sudah diberikan sunshade frame. Ini alatnya, tinggal pasang seperti ini di sisi depan tanpa mengganggu kabel HDMI dan juga bracketnya. Ini kita tinggal pasang saja guys. Tinggal klik, ini bahannya dari plastik sunshade-nya, bukan besi ya. Kita mesti hati-hati juga karena ini bisa patah. Ini sunshade-nya. Baik. Seperti ini bahannya apa ya? Ini apa itu bahannya? Saya juga nggak tahu ini bahan apa. Tapi bukan kayak plastik-plastik begitu ya, kayak mika atau campuran akrilik mungkin. Dan di bawahnya ada seperti bahan velcro. Ya, kita bisa tinggal kerepkan saja. Jadi ini sangat membantu saya pada saat saya syuting di outdoor. Kita bisa seperti ini. Ini alat cukup lengkap. Semua persediaannya sudah disiapkan. Semoga video ini membantu teman-teman yang sedang mencari monitor. Bila kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like. Jangan lupa subscribe untuk video-video yang berikutnya. Dan juga tombol lonceng update video-video yang berikutnya. Terima kasih kembali lagi telah menonton channel ini. Sampai jumpa di channel-channel atau video-video berikutnya.